Saudaraku, Mazmur 33 ayat 11 bilang begini. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan Yesus. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ya, pujian ini bilang, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat merasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari lebih lagi katakan, indah rencanamu Tuhan hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Oh, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Tapi ku mengerti, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ya, kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi katakan, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu. Setiap kami boleh mengerti, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian, yang mengajar, membentuk setiap kami, sehingga kami boleh kedapatan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, tapi ku mengerti. Haleluya, Kau tolong padaku.
dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti. Haleluya. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Sekali lagi nyatakan. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu. Segala puji hormat bagi nama Tuhan pada saat siang hari ini kami bersyukur karena keindahan rencana Tuhan ada pada kami. Sampai dengan hari ini Tuhan menyatakan kebaikan bagi kami. Kami sudah ada di minggu yang keempat pada bulan yang kedua di tahun ini. Kami tahu itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan, bahkan karena penyertaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus berperkara bagi kami, berkarya bagi kami, melanjutkan seluruh kehidupan kami di tahun ini bahkan juga terus menerus sebelum Engkau datang kedua kali mengangkat kami ke surga kekal. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Satu hati kami mohon kepada Tuhan, biar siang hari ini hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan firman-Mu yang akan kami terima, menolong kami, membawa kami untuk terus melihat hal-hal yang terbaik yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa dan biar kiranya firman kami terima dengan baik, kami lakukan, kami kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan, selamat siang dan shalom. Sekali lagi shalom. Kita berterima kasih kepada Tuhan kesempatan yang baik luar biasa hari ini Bapak Ibu. Saya percaya oleh anugerah Tuhan kita diberi kesempatan yang baik untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tentu secara spesial di tahun yang baru 2026 ya. Bapak Ibu saya percaya karena Tuhan kita ada, karena Tuhan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak kebetulan saudara-saudara sekalian juga kita baru merayakan tahun baru Imlek ya. Dan bertepatan dengan itu saudara sekalian, saudara kita dari agama Islam, mereka mengadakan doa puasa atau bulan puasa ya. Jadi Bapak Ibu saya rasa itu tidak secara kebetulan. Tapi Tuhan punya rancangan di dalamnya. Karena saya sangat percaya saudara sekalian, apa yang terjadi di muka bumi ini semua dalam kontrolnya Allah. Itu artinya saudara-saudara sekalian, kita percaya semua dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya, Ibu Bas percaya bahwa sampai dengan minggu yang keempat pada bulan ini, kita sudah melewati kurang lebih 8 minggu Bapak Ibu. Satu pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita bersama-sama adalah bagaimana kita mau melihat ke depan? Bagaimana kita mau fokus ke depan? Pertanyaannya saudara-saudara sekalian, ini adalah pergumulan daripada kehidupan orang-orang percaya. Bingkai hidup kita Ibu Bapak mulai dari masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Ada kecenderungan orang saudara sekalian senantiasa melihat ke belakang. Kemudian apa terjadi? Mereka terhambat untuk maju. Sebenarnya saudara sekalian Alkitab menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin saudara sekalian lebih maju di hadapan Tuhan, lihatlah ke depan. Berarti apa? Arah pandangan kita harus jelas saudara sekalian. Saja kita bersama-sama sudah melihat Alkitab, Filipi pasal yang ketiga, 12-14, kemudian dalam Yesaya 43 saudara sekalian, 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Yang pertama, saudara sekalian, firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa apa yang aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, sampai di sini Paulus sebetulnya sedang menjelaskan tentang bagaimana hidupnya dalam Tuhan di masa lalu dan kemudian ketika ditangkap Tuhan dan bagaimana dia melihat ke depan. Saya kira ini adalah persoalan kita bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-43 berkata seperti ini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Maka gak heran saudara sekalian kemudian ada lagunya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Nah Bapak Ibu, ini menarik. Yesaya saudara sekalian juga sebetulnya menjelaskan kepada kita Ibu Bapak bahwa ternyata di dalam kehidupan kita saudara sekalian, kita harus mulai melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Menurut saya sesuatu yang sangat prinsip saudara sekalian, kalau kita mencoba memaknai bagian ini, ternyata Paulus Bapak menjelaskan kepada kita apa sih yang kita buat untuk fokus ke depan. Bapak Ibu, Paulus itu adalah orang yang punya masa lalu hebat Bapak Ibu. Bayangkan, di usia 25 tahun saudara sekalian, Paulus itu telah menjadi anggota dari kelompok Sanhedrin. Sanhedrin saudara sekalian itu bukan kelompok biasa, itulah kelompok orang yang disebut saudara sekalian para ahli-ahli Taurat, pemikir-pemikir, para teolog-teolog yang hebat saudara sekalian. Dan sekarang ketika dia ditangkap oleh Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik saudara sekalian, lalu kemudian dia mulai berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, arahkan diri kepada yang di hadapanku. Menurut saya tidak mudah saudara sekalian orang yang hidup di dalam kelimpahan, hidup dalam kemewahan, kemudian ketika ditangkap Yesus lalu berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Mungkin kalau hidupnya saudara sekalian tidak baik, masih morat-marit, sekarang mengatakan begitu, mungkin saja dia bisa. Tapi menarik saudara sekalian, Paulus sebetulnya menjelaskan kepada kita bahwa bingkai hidup masa lalu, masa kini dan yang akan datang, dia lebih mementingkan masa depan. Saya kira saudara sekalian ini juga ada hal yang sama dengan kita. Kita mementingkan hal yang ada di hadapan kita. Maka saya berdoa hari ini kita tidak lagi kembali kepada masa lalu, katakan amin. Ya ada banyak kali saudara sekalian orang sudah hidup di 2026 tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia masih ada di 2025, 2024, 2022 dan seterusnya saudara. Akhirnya apa terjadi? Ya enggak maju-maju, selalu terikat saudara. Saya berdoa saudara sekalian supaya hari ini kita belajar saudara sekalian bagaimana kita fokus ke depan. Dan menurut saya Paulus memberikan sebuah hal yang sangat prinsip. 3 hal prinsip sederhana saudara sekalian bagaimana caranya kita supaya fokus ke masa depan. Yang pertama saudara-saudara, lupakan apa yang di belakang kita. Lupakan apa yang di belakang kita. Paulus bilang saudara sekalian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Mana lebih penting saudara sekalian mengingat masa lalu atau memandang ke depan? Tentu memandang ke depan. Banyak kali saudara sekalian di antara kita yang pasti tergabung dari alumni-alumni tertentu. Entah itu alumni SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, fakultas A, program studi A, begitu ya. Sama seperti saya saudara sekalian, saya tergabung di dalam alumni banyak ya. SD ada, SMP ada, SMA ada, perguruan tinggi aja ada 3 saudara sekalian ya. S1, S2, S3 gitu ya. Sudah itu biasanya saudara kalau tergabung dalam alumni, itu ada iurannya itu. Dan ada iuran alumni. Jadi semakin banyak alumninya sekalian semakin banyak juga pengeluaran sebetulnya. Orang yang biasa saudara sekalian ada di agenda alumni, biasanya ketika jumpa, ketika bertemu, apa yang paling banyak dibicarakan? Kenangan. Iya kan? Masa lalu.
Tahu nggak? Itu dulu teman kita satu kelas, aduh itu bodohnya bukan main, nyonteknya luar biasa. Tapi sekarang dia bisa berhasil ya. Coba. Masa lalu sudah sekalian. Dan biasanya sekalian orang kalau pergi ke reuni biasanya memang itu menjadi bumbu yang sangat sering. Dan biasanya dibicarakan saudara. Saya tidak berkata sudah sekalian nggak perlu pergi ke sana. Tetapi menurut saya sudah sekalian ketika jumpa dengan orang-orang yang di dalam satu komunitas saudara. Perlu kita belajar bukan masa lalu yang kita ingat. Tapi masa depan. Itu sebabnya saudara sekalian di bagian ini menjadi sangat penting. Dan menurut saya ini adalah perbedaannya. Nah, kita mesti belajar melihat ke depan. Ingat masa lalu yang sudah kita lewati saudara sekalian tidak akan bermanfaat banyak dalam diri kita. Tidak mengubah banyak dalam diri kita. Itu sebabnya pergerakan kita harus apa? Fokus ke masa depan. Seperti kita ada di bagian awal tahun 2026. Mari kita fokus ke depan. Karena itu saudara sekalian jangan pernah memandang ke belakang. Bapak Ibu yang punya mobil dan punya motor pasti dilengkapi dengan spion. Betul ya? Siapa yang bawa motor dan mobil selalu pandang spion dan lihat spion. Kalau orang cuma pandang spion saudara sekalian pasti dia akan tabrakan ke depan. Dan apa yang terjadi? Ya permasalahan terjadi. Maka menurut saya saudara sekalian salah satu prinsip dalam hidup ini untuk kita fokus ke depan. Lupakan apa yang di belakang kita. Lupakan apa yang ada di belakang kita. Ingat saudara sekalian tahun baru 2026 sudah selesai. Bahkan juga sekalian kemewahannya. Natal juga sudah selesai saudara sekalian. Walaupun saya percaya sangat mungkin masih ada sekarang saudara sekalian di rumah kita. Kue Natal, kue tahun baru. Betul ya? Iya kan? Biasanya masih banyak stoknya itu. Tapi dengar, Natal tahun baru sudah selesai. Mari fokus ke depan. Salah satu tokoh yang luar biasa saudara sekalian setelah Columbus saudara sekalian melakukan perjalanan dan menemukan benua Amerika. 27 tahun kemudian ada satu orang yang sangat terkenal dengan nama Hernando Cortés. Dia adalah orang Spanyol saudara sekalian. Dia mengadakan sebuah petualangan baru, ekspedisi baru saudara sekalian dan berangkat menuju satu daerah yang bernama Yucatan Peninsula. Ini daerah yang dikenal dengan Meksiko saudara sekalian. Dan apa yang dilakukan? Dia punya misi saudara sekalian berangkat ke Meksiko untuk menaklukkan suku Aztec saudara sekalian. Karena suku Aztec saudara sekalian memiliki yang namanya cadangan emas yang luar biasa. Nah yang menarik dengan dia saudara sekalian, dia memperlengkapi diri dengan 100 pelaut ulung, kemudian 500 pasukan bersenjata. Apa yang dilakukan oleh dia saudara sekalian, akhirnya ketika dia sampai di sana, lalu ketika dia ada di bibir pantai di Meksiko saudara-saudara, perintah yang pertama dilakukan adalah kapal itu harus dibakar habis. Kapal itu harus dibumi hanguskan katanya. Orang-orang akan berpikir, wih sayang dong Pak. Kapal semegah itu sayang dong Pak. Tapi dia bilang tidak, kita harus bumi hanguskan. Hanya satu tujuan kita datang ke sini. Berperang dan menang dan menguasai ladang-ladang emas yang ada. Takut sudah kenapa terjadi? Ternyata kemudian dia lakukan peperangan bersama dengan 500 pasukan. Dan ternyata mereka berhasil menguasai saudara sekalian dan mengalahkan suku Aztec. Akhirnya apa terjadi saudara sekalian? Di koloni Spanyol saudara sekalian di seluruh Meksiko mulai dibangun koloni kerajaan Spanyol. Maka dia berkata bahwa kita menguasai daerah ini. Saya kira saudara sekalian prinsip ini yang perlu kita dalami bersama-sama. Apa itu? Kalau sudah kita mulai berjuang, kalau sudah kita mulai bergerak saudara sekalian, jangan lagi memandang ke belakang. Jangan lagi melihat ke belakang saudara sekalian. Artinya kita harus fokus ke masa depan. Lupakan apa yang di belakang kita. Saya sangat berdoa pada siang hari ini Bapak-Bapak sekalian, supaya kita belajar melupakan apa yang di belakang kita. Katakan amin. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini yang terjadi. Kejadian pasal 19, 25, 26 berkata, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota dan lembah-lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang. Lalu menjadi apa? Tiang garam.
Apa kesalahan terbesar saudara sekalian dari istri Lot ketika dia berjalan saudara sekalian lalu dia kemudian apa? Menoleh ke belakang. Saya kira saudara sekalian firman Tuhan kepada Lot dan istrinya jelas saudara-saudara sekalian. Cepatlah pergi, jangan berhenti dimanapun, jangan menoleh sebab Tuhan sudah menghukum Sodom dan Gomora. Saya kira Tuhan Allah itu baik sekali saudara sekalian dengan Lot dan istrinya dan kedua anaknya. Dikirimnya malaikat, kemudian dibangunkan, dipegang saudara sekalian tangannya, diantar keluar kota. Sudah diantar keluar kota, diberi perintah saudara sekalian, larilah cepat, jangan berhenti dimanapun, jangan menoleh ke belakang. Kenapa? Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan. Menarik saudara sekalian kalau bicara tentang Sodom dan Gomora, sebetulnya Abraham adalah orang yang punya andil luar biasa. Apa andilnya saudara sekalian? Bernegosiasi dengan Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, kalau ada 50 orang di sini orang percaya, masa Tuhan tidak sayang dengan negeri ini? Tuhan bilang enggak. Dia tawar lagi saudara sekalian. Sekali lagi Tuhan, aku memohon, kalau ada 40 gimana Tuhan? Masihkah engkau akan bumi hanguskan? Lalu dia bilang, kalau ada 40 tidak. Sampai limit yang paling terkecil, 30, 20, 10. Di limit terkecil saudara sekalian tawaran daripada Abraham pun tidak ada orang percaya. Hanya ada siapa? Lot, istrinya dan kedua anaknya. Akhirnya final keputusan Tuhan, Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Dihantarnya saudara sekalian Lot dan istrinya kedua anaknya sampai di luar kota. Lalu diberi saudara sekalian petunjuk. Apa yang terjadi saudara sekalian? Disuruh cepat pergi. Ini menarik. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang dan menjadi tianggar. Orang yang saudara sekalian mulai berjalan kemudian mau menuju ke depan, tapi dia menoleh ke belakang. Ini yang Tuhan katakan saudara sekalian, dia tidak fokus ke depan. Maka saya berdoa saudara sekalian hari ini kita belajar bersama-sama, mari kita fokus ke masa depan, katakan amin. Kita fokus ke masa depan. Dalam Alkitab saudara sekalian berkata saudara sekalian, barang siapa yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak bagiku katanya. Jadi saya berdoa hari ini saudara sekalian mari kita belajar melupakan masa lalu, katakan amin. Dan ketika kita belajar melupakan masa lalu saudara sekalian, ingat fokuslah ke depan. Saya percaya saudara-saudara bagian ini menjadi sangat penting, kenapa? Karena ini adalah petunjuk dan perintah daripada Tuhan. Makanya menarik saudara-saudara kalau kita perhatikan bersama-sama, kita harus mulai fokus ke depan, tidak boleh menoleh ke belakang. Ada satu lagu saudara sekalian dalam bahasa Batak dikatakan, Namulak Jesusi dihasangaponi mengalap nabadiai Tuha sonangani hutun dalhon ma nadipudiki. Itu artinya apa? Aku meninggalkan apa yang di belakangku. Yesus doha posaki diha roronai. Orang percaya saudara-saudara, kalau sudah bertobat lalu meninggalkan dosa, jangan balik lagi kepada dosa itu. Dan saya percaya inilah kunci bagaimana kita sudah kira mengalami yang namanya kemajuan. Itu sebabnya yang pertama saudara-saudara sekalian yang harus kita lakukan adalah lupakan apa yang di belakang kita. Dan saya berdoa tahun ini kita terus belajar untuk fokus ke depan. Dan ini adalah petunjuk daripada firman Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, apa yang kita lakukan supaya kita bisa fokus ke depan Bapak Ibu. Yang kedua, ini masih ada tambahan ternyata. Ini adalah kisah daripada orang Israel saudara sekalian yang menarik bahwa ternyata orang Israel ini Ibu Bapak, mereka itu tidak bisa saudara sekalian beranjak dari kehidupan mereka dan berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun saudara sekalian sebelum sampai mereka ke Kanaan. Apa yang mereka lakukan saudara sekalian? Mereka bersungut-sungut. Nanti Bapak kalau pulang ke rumah nanti baca dalam Bilangan saudara-saudara pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 5 itu menarik.
Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu saudara sekalian melihat ke masa lalu. Dan biasanya orang-orang seperti ini saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kemajuan. Jadi kalau kita melihat ibu bapak bagian ini menarik saudara sekalian bahwa ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa hanya melihat ke belakang. Saya baca bagi kita Bapak Ibu. Satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarkan, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 4. Orang-orang bajingan, orang-orang ada di antara mereka, kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan kepada semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tapi sekarang, kata orang Israel sudah sekalian, kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak tahu kenapa kira-kira sudah orang Israel itu tidak cepat sampai tanah Kanan? Berjalan di padang gurun tapi memorinya masih ada di Mesir. Berjalan di padang gurun tapi hatinya masih ada di Mesir. Bapak Ibu tahu kalau kita ingin maju maka poinnya adalah lupakan apa yang di belakang kita. Lupakan masa lalu kita. Maka ini akan menolong kita dan membawa kita saudara sekalian mengalami kemajuan yang luar biasa. Yang kedua Ibu Bapak, arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Kalau kita sudah melupakan apa yang di belakang kita Ibu Bapak, tidak bisa hanya itu. Tapi poin yang kedua adalah harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Maka Alkitab berkata, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di hadapanku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berarti Ibu Bapak, setelah kita melupakan apa yang di belakang kita, lanjutannya adalah arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Jadi Ibu Bapak sangat menarik sebetulnya kalau membicarakan bagian ini karena menurut saya ada banyak orang saudara sekalian tidak maju-maju karena tidak melakukan ini. Dia memang melupakan masa lalu tapi hati-hati tidak mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Maka petunjuk firman Tuhan saudara sekalian jelas. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita jauh lebih penting saudara sekalian. Kenapa? Itu menatap masa depan. Melupakan masa lalu saudara sekalian itu penting, tetapi menatap ke depan itu jauh lebih penting. Kenapa? Di sana ada arah, di sana ada tujuan, dan di sana ada target yang jelas. Maka poinnya adalah kalau saudara dan saya ingin maju, arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Menarik saudara sekalian quote ini sebab dikatakan, if you focus on what left behind, you will never be able to see what lies ahead. Menarik. Jadi artinya saudara sekalian, ternyata kita harus mulai fokus ke depan. Arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Paulus sebetulnya saudara sekalian, dia bisa menjadi rasul yang berhasil, saudara, karena melakukan ini. Ibu Bapak kalau nanti baca perjanjian baru, kita akan mulai saudara sekalian terbelalak dengan luar biasa dengan Paulus. Kenapa? Karena Paulus menurut saya sudah sekalian satu dari antara sekian para rasul yang sangat berhasil. Walaupun dalam perjalanan kerasulannya sudah sekalian ada banyak orang yang mulai mempertanyakan. Kenapa? Orang berkata begini, bagaimana ceritanya kamu menjadi rasul katanya. Kan kamu kan tidak ada dalam kumpulan 12 murid Tuhan yang dipilih Tuhan katanya. Betul. Kerasulan daripada Rasul Paulus sudah sekalian bukan karena dia dipilih langsung oleh Yesus. Tetapi kerasulnya hanyalah karena Tuhan memilih dia. Sejak dia menuju Damsyik saudara sekalian dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan dengan sinar kemuliaan yang luar biasa, Tuhan sudah berkata kepada Ananias, pergilah, doakanlah sebab orang ini pilihan bagiku kata Tuhan. Orang ini pilihan bagiku dan dia akan diutus ke bangsa-bangsa. Beda dengan Petrus, beda dengan Yakobus, beda dengan Andreas, beda dengan Thomas Bapak Ibu.
Paulus diutus ke bangsa-bangsa. Makanya kalau kita lihat saudara sekalian, mulai dari teks terjemahan Alkitab, dari Kisah Para Rasul, kemudian Roma, lalu nanti 1 Korintus, kemudian Tesalonika, lalu kemudian Kolose, Filipi, Galatia, dan seterusnya. Itulah misi perjalanan daripada Paulus. Pertanyaannya adalah, kenapa Paulus melakukan begitu? Sederhana. Setelah dia lupakan kemewahan masa lalu ketika dia menjadi anggota Sanhedrin, dipilih Tuhan sekarang, dia arahkan diri ke depan. Saya sangat berdoa Ibu Bapak, hari ini kita belajar arahkan diri ke depan. Kenapa? Karena di situ ada hal yang akan kita capai. 4 hal saudara sekalian yang menarik bagi kita bersama-sama pada hari ini supaya kita mengerti dengan baik apa yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah tantangan Ibu Bapak. Ingat saudara sekalian, kemajuan dalam diri kita tidak mungkin lepas dari tantangan. Katakan amin. Tidak mungkin lepas. Jadi tantangan pasti ada. Ibu Bapak kalau mengharapkan tidak tantangan, menurut saya sederhana. Berarti kita saudara sekalian tidak akan hidup lagi begitu ya. Maka hari ini saudara sekalian kalau ada tantangan, jangan pernah undur. Dan jangan pernah merasa bahwa kita seorang diri. Tidak, Tuhan menolong kita. Yang kedua ada tantangan saudara sekalian, tapi ada peluang dan kesempatan. Ini menarik. Peluang kesempatan ini saudara sekalian menjadi sangat penting. Nah ada banyak orang saudara sekalian tidak berani menghadapi masa kini dan ke depan. Akhirnya apa? Mereka nggak temukan peluang. Harusnya kita menemukan peluang. Yang ketiga ada target dan capaian. Saya kira saudara-saudara sekalian semua kita yang ada di tempat ini pasti memiliki yang namanya kerinduan. Ada target dan capaian yang kita lakukan. Apalagi kalau Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang sedang berusaha, ada di dunia bisnis. Pasti itu saudara sekalian. Gak mungkin saudara ya. Dan tidak mungkin saudara sekalian, oh udahlah yang penting berjalan ala kadarnya. Gak mungkin. Selalu ada target, selalu ada capaian. Makanya kenapa ada banyak saudara sekalian hari ini pelayanan-pelayanan kita sudah mulai berubah. Diadakan rapat kerja, diadakan rapat ini, rapat itu, supaya apa? Membuat target dan seterusnya. Termasuk saudara sekalian waktu kita juga pergantian tahun ya. Biasanya kalau pergantian tahun Bapak Ibu kita selalu membuat apa? Resolusi. Ya kan? Ada yang punya resolusi dengan, oh pokoknya saya mulai 1 Januari gak mau makan nasi lagi. Karena kalau makan nasi begini dan begono, begini dan begono. Baru hari ketiga gugur semuanya saudara. Resolusi sebenarnya target dan capaian. Saya berharap saudara sekalian kita memiliki yang namanya hal tersebut. Ada juga pengharapan akan masa depan, future yang luar biasa. Maka kalau kita belajar dari Yosua saudara sekalian ketika Tuhan berkata, jangan takut, jangan kecut, tetapi teruslah berjalan. Tuhan telah memilihmu menjadi pengganti daripada siapa? Musa saudara. Ada hal yang sangat menarik saudara sekalian di hadapan kita. Dan menurut saya bagian ini akan perlu kita sadari bersama-sama karena kita harus berhadapan dengan ini. Jadi 2 makna saudara sekalian yang penting bagi kita bersama-sama mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Yang pertama adalah fokuslah pada tujuan. Apa tujuan kita? Di gereja apa tujuan kita? Di dalam usaha apa tujuan kita? Yang kedua fokuslah pada kemajuan. Bapak Ibu kata yang menerjemahkan fokus kepada apa yang di hadapan kita, ada satu kata yang dipakai emproisen. Emproisen Ibu Bapak itu secara harfiah itu meludah. Meludah Ibu Bapak, gak pernah ke belakang. Selalu ke depan. Karena dari mulut kita juga selalu keluar ludah itu ke depan. Terserah, Bapak Ibu meludahnya ke depan atau ke samping, tetapi semua selalu ke depan. Itu artinya apa? Yang namanya mengarahkan diri ke depan di hadapan kita, berarti selalu melihat ke depan. Saya sangat berdoa hari ini kita tersadarkan oleh Tuhan. Ternyata kita harus belajar mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Tantangan pasti ada saudara sekalian, tapi saya percaya saudara sekalian Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti bela kita. Kenapa? Dia gembala bagi kita, dia penolong bagi kita. Rahasianya sederhana, asal percaya saja. Katakan amin. Sama-sama katakan asal percaya saja. Kalimat itu pendek sederhana tapi penuh makna. Orang-orang Pentakosta saudara sekalian selalu mengajarkan itu dari zaman dulu. Makanya kan lagunya kan jelas. Percaya saja. Percaya saja. Semuanya pasti jadi. Percaya saja. Diulang lagi. Percaya saja.
Percaya saja, semuanya pasti jadi. Percaya saja. Sederhana, percaya, percaya, percaya. Saya sangat berdoa hari ini kita disadarkan Tuhan harus percaya pada Dia. Maka itu akan membawa kita apa? Mengalami perubahan. Yang ketiga dan terakhir, saudara sekalian, apa kita berbuat supaya kita bisa fokus masa depan, saudara sekalian. Yang ketiga, berlari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata, saudara sekalian, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setelah melupakan apa yang di belakang kita, lalu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Gak cukup, saudara sekalian. Jadi gak cukup, saudara sekalian. Balik, kanan, gerak. Gak cukup. Yang ketiga, mesti berlari. Artinya apa, Ibu Bapak? Ada tindakan. Ada yang kita lakukan. Dan menurut saya, di sini ada banyak kali, saudara sekalian, orang gagal. Iya Pak Pendeta, tapi saya sudah melupakan masa lalu kok. Saya sudah mulai putar balik haluan kok, udah kok Pak. Dan sekarang saya sudah bisa juga menghadapi ke depan. Iya, tapi jangan lupa. Mengarahkan diri kepada hadapan kita tidak cukup. Harus dilakukan dengan berlari-lari kepada tujuan. Kalau ini kita lakukan Ibu Bapak, maka menurut saya di sini sebetulnya kita akan mulai melihat apa? Ada perubahan-perubahan, dinamika-dinamika dalam diri kita. Orang kalau cuma hanya sudah sekalian belajar untuk menghadapi apa yang di depan tanpa kemudian sebuah tindakan, nol hasilnya Ibu Bapak. Itu kan sama Ibu Bapak dengan gambaran kerohanian kita. Sejak Ibu Bapak dan saya bertobat, lahir baru, itu gak cukup sampai di situ. Oh iya Pak Pendeta, saya udah dibaptis. Oke. Dibaptis oke, bagus. Seturut dengan aturan gereja, ajaran gereja, doktrin gereja, bagus. Tapi pertanyaannya, setelah dibaptis, apa? Ini yang kita lakukan. Berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah. Maka saya kira saudara sekalian, ketika bicara tentang ini, maka ada satu kata yang diberikan kepada kita hari ini adalah teks tujuan, yaitu skopos. Bapak Ibu, skopos itu adalah menjelaskan arah dan sasaran akhir yang akan kita capai. Dan kata ini muncul dari kata skop. Skop saudara sekalian itu menjelaskan apa? Ada tujuan yang harus kita capai dan tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Seperti orang melakukan apa? Panahan. Ya Bapak Ibu kalau pergi ke Senayan di situ ada panahan saudara sekalian. Biasanya orang membidik jauh. Ya. Maka dia harus sampai sudah kepada sasaran. Dan dia akan melihat titik daripada sasaran untuk kemudian apa? Dia arahkan dan dia lepaskan anak panah itu. Itu namanya berlari-lari kepada tujuan. Saya kira saudara-saudara sekalian hari kita belajar untuk fokus dan berlari-lari kepada panggilan surga. Saya jadi ingat saudara ada pertandingan panahan saudara sekalian dihadiri dari 3 negara. Yang pertama saudara sekalian Inggris, lalu yang kedua India, lalu yang ketiga Indonesia. Pertandingan panah. Menarik saudara pertandingan panah tidak seperti ini, ada papan panahan kemudian. Tapi yang dipanah saudara sekalian, apel saudara-saudara diletakkan di kepala seseorang. Oh sekarang peserta dari Inggris datang. Kemudian ketika diambil saudara dipanah, oh itu apel terbelah 2, ceng gitu. Dia memberikan hormatan pada yang lain, dia bilang, oh I am Robin Hood katanya. Semua orang tepuk tangan, wih luar biasa katanya. Sekarang peserta dari India datang. Dia ambil tarik saudara, sudah mulai dikeker, dilepaskan. Wih pecah saudara. Semua orang tepuk tangan saudara. Dan orang sangat bangga. Kenapa? Jaraknya cukup jauh. Lalu tepuk tangan, dia bilang I am Arjuna katanya. Sekarang orang Indonesia yang datang saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dipanah saudara sekalian, bukan apel yang kena. Kepala orang itu yang kena dan bocor. Dia tidak bilang I am Indonesian. Tapi dia bilang I am sorry katanya saudara. Kenapa dia katakan I am sorry? Karena memang dia salah.
Sederhana Ibu Bapak, kalau kita ingin maju dan fokus ke depan, mari arahkan diri kepada yang di hadapan kita, berlari-lari. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang pertama 21-25 mengatakan apa? Karena bagiku adalah hidup Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, itu adalah memberi arti dan bekerja. Dan apa yang kupilih? Tidak ada yang kupilih, saudara sekalian. Kenapa? Karena dia mau hidup bersama dengan Tuhan. Makanya saudara sekalian, sebetulnya yang menarik kalau kita baca teks ini saudara, yang paling prinsip sebenarnya adalah mari kita terus bergiat dan berlari-lari kepada tujuan. Saya kira saudara sekalian bagian ini mendorong kita bersama-sama untuk terus fokus ke masa depan. Sekolah minggu aja tahu saudara sekalian, dia bilang apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari saudara. Jadi hari ini Tuhan mengajarkan kita tidak berhenti hanya meninggalkan masa lalu, melupakan masa lalu, mengarahkan diri ke depan. Tapi satu step yang baru adalah berlari. Saya percaya di situ kita akan mendapatkan kemajuan. Karena Tuhan selalu akan bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita bersama-sama dan menolong kita dan membawa kita menjadi orang-orang yang lebih maju. Secara spesial tentu di tahun 2026. Kiranya Tuhan berkati kita dan Tuhan menolong kita dan Tuhan membawa kita dekat kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan sementara pemain musik maju ke depan. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu yang membawa kita untuk mengalami kebaikannya dan terus mengalami kemajuan di hadapannya. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu, kami percaya oleh firman-Mu, kami dibekali oleh Tuhan untuk terus melihat kehidupan kami yang diberkati Tuhan. Satu hal yang kami mohon kepada-Mu, biar kiranya oleh anugerah-Mu, setiap kami bisa fokus ke masa depan. Kami bukan orang-orang yang tinggal di masa lalu, kami bukan orang-orang yang tinggal pada hal-hal yang lalu. Tapi kami rindu terus memandang ke depan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, dan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dalam diri kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduan, kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Kau mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan pada-Mu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduan, kerinduanku. Menyenangkan
hanya itu. Lagi katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduan. Biar siang hari ini semua kita pulang dari tempat ini dengan satu tekad yang luar biasa. Kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Kita fokus masa depan, karena itu lupakan masa lalu. Arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Terus berlari. Dan Tuhan akan terus bersama dengan kita. Dan akan menuntun kita sampai kepada tujuan akhir kita. Perjalanan rohani saudara sekalian, perjalanan yang sulit. Tapi saya percaya Tuhan ada menolong, menopang kita. Saya juga percaya saudara sekalian bahwa di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, tidak mungkin tidak ada persoalan pergumulan. Tapi teruslah berjalan, teruslah fokus ke depan, terus berlari, terus berlari, terus berlari. Dan di sana kita akan melihat ada pertolongan Tuhan yang besar yang menghantar kita sampai di tujuan kita. Ingat, hanya orang-orang yang sampai di garis akhir yang Alkitab katakan setia sampai akhir. Dan semua kita Tuhan rindukan sampai di sana. Setiap tahu pergumulan Bapak Ibu pada saat hari ini ataupun tahun ini. Tapi yang pasti Tuhan selalu hadir, menolong, menopang, memberkati dan menyertai kita. Karenanya teruslah berharap kepada Dia. Jangan pernah menoleh ke belakang. Lihat dan lihat ke depan. Saya rindu berdoa biar kiranya Tuhan tolong kita dan Tuhan berkati kita. Mari angkat tanganmu dua-dua depan Tuhan. Percayalah Tuhan hadir, menyertai, membela kita. Tangan kami angkat kepadamu Tuhan dua-dua. Engkau yang menolong kami, berkati kami. Kami percaya kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, otoritas Tuhan tidak dapat digantikan oleh apapun. Dan kami percaya hari ini di siang ini Tuhan telah menolong kami. Supaya kami bisa terus fokus ke depan. Fokus masa yang akan datang. Karena kami rindu ada perjalanan kami yang terus mengalami dinamika, kemajuan dan kemajuan. Dan kami rindu Tuhan terus menolong kami. Terima kasih untuk firman pada hari ini. Kami dibekali oleh Tuhan, kami juga ditolong Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang siap melupakan masa lalu. Mengarahkan diri ke hadapan kami. Dan kami berlari. Di sana kami temukan Tuhan melakukan perkara besar. Ini doa kami di hadapan-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu di tempat ini, seluruh sidang jemaat Tuhan, seluruh staf penata layang, tim pastoral. Maka secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala diberkati oleh Tuhan. Terus Engkau lakukan yang terbaik, bahkan pengurapan-Mu nyata, sehingga terus memandang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara khusus di tahun ini, tahun menyenangkan Tuhan. Kami rindu semua itu dilakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Ini doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, tanamkan firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya pendengar yang setia, tetapi pelaku firman. Yang Tuhan temukan, kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan lagi kita. Silakan duduk, Tuhan berkati, haleluya.